Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa buat Anda semua yang hari ini sudah menjalankan ibadah puasa. Jadi tinggal mulainya, yang lain akan menyusul karena yang lain itu akan mulai besok ya, mulai berdasarkan keputusan pemerintah itu. Dan ini adalah sama dengan keputusan Mabim ya Mbak ya. Ini menteri-menteri agama dari Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura gitu yang selalu serentak untuk ibadah Ramadannya. Dan seperti biasa kami senang sekali bisa bertemu dengan Anda dalam perbincangan membaca berita di balik berita. Masih Alhamdulillah masih terus bersama kami. Saya Hersubun Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai Anda kembali di awal Ramadan tahun ini. Semoga kita bisa melakukan puasa dengan penuh keberkahan, menjalankan ibadah dengan lancar ya Mas Hersu. Amin. Ya, ya, ya. Amin, 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 amin. Ya, oke Mbak Agi, kita mulai saja beberapa list pemberitaan. Saya kira nggak terlalu panjang kita ya Oh, ngobrolnya kali ini. Tapi yang paling menarik itu adalah perkembangan dari keluarga Pak Jokowi ya. Lagi-lagi itu paling paling menarik nih. Saya pikir mungkin memang Indonesia ini milik Pak Jokowi deh, Mbak. Yang lain itu cuma kos saja. Karena ini kalau lihat perkembangan baru ini kan luar biasa ya. Setelah Gibran kemungkinan besar akan menjadi wakil presiden, dan ini wakil presidennya ini yang akan sangat berkuasa gitu ya, karena beda dengan wakil presiden yang lain yang hanya ban serep. Kalau Gibran nanti perannya sangat besar. betul. Itu Bobi Nasution jelas sudah bersiap maju sebagai gubernur Sumatera Utara. Terus kemudian Kaisang ini ada sebelumnya disebutkan dia masuk bursa wali kota Solo, dan saya kira kalau dia mau dia jadi. Tapi ya hari ini saya baca PSI malah menginginkan bahwa gubernur DKI Jakarta itu usianya muda begitu. Jadi peluangnya sangat sangat mungkin Kaisang juga akan maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Nanti ada yang tanya, kan umurnya belum cukup gitu. Ya, itu sih soal kecil lah, gampang diatur lah gitu ya. Nah, oke. Kita udah tahu lah sekarang misalnya Kaisang, Gibran, Bobi kan sudah lebih duluan masuk ke dunia politik. Walaupun Kaisang barulah ya, Mbak, kan baru jadi politisi PSI. Tapi yang paling menarik adalah istrinya Kaisang pun itu sudah dicalonkan, dan yang mencalonkan itu adalah Gerindra ya, meski belum resmi ya, tapi Gerindra sudah mulai mengelus-elus Erina Gudono ya, namanya Erina ya, bukan Erika ya. Saya Iya, Erina Gudono, ya, betul. itu untuk jadi calon bupati di Sleman. Wah, ini lengkap dong jadinya ya Mbak Agi ya. Sangat-sangat lengkap sekali ya Mas Ersu. Jadi ini memang mungkin semacam hilirisasi kekuasaan begitu ya. Jadi kalau ada hilirisasi tambang, apa nikel, apa dan sebagainya, ini adalah hilirisasi kekuasaan. Jadi yang tadinya hanya satu orang, dua orang dan tiga orang, dan kemudian sekarang sepertinya akan terus bertambah begitu Mas Ersu. Bahkan ada secara bercanda itu netizen mengatakan, wah kenapa nggak Jan Etes itu menjadi ambasador begitu ya dari anak kecil yang menolak tidur siang katanya begitu. Jadi banyak sekali candaan-candaan di situ, tapi saya rasa ini sebenarnya sesuatu yang serius, bukan Ya, sesuatu oke. yang bercanda. Pokoknya kalau sama keluarga Jokowi jangan dianggap itu bukan serius ya. Kalau nanti misalnya ada bantahan-bantahan nggak mungkin, belum cukup umurnya dan sebagainya, udahlah lupakan itu. Itu basa-basi banget, basa-basi dan basi banget, karena kasus kita udah belajar banyak lah dari Pak Jokowi dan juga Gibran ini ya, Mbak. Jadi saya Betul. kira juga Kaisang juga Erina jangan dianggap bercanda-bercandaan. Ini serius, kita harus nyikapinya serius. Oke, satu topik itu, dan kedua soal apa nih Mbak Agi yang kita mau bahas? Ini yang rame itu ya Mas Ersu, ramenya ini karena selain menjadi sorotan nasional juga ternyata menjadi sorotan dunia internasional. Media-media di Amerika, di Eropa maupun di kawasan Asia itu menyoroti soal insiden, yaitu ada dua pilot dari Batik Air Mas Hersu itu tertidur keduanya itu dalam penerbangan Kendari dari Sulawesi menuju ke Jakarta. Sebetulnya kejadian ini sudah berlalu ya, sudah cukup lama, sekitar satu setengah bulan yang lalu, karena tanggal 25 Januari begitu, tapi baru saja diungkap pada tanggal 9 Maret kemarin oleh KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi begitu. Ya, Dan ya. kemudian ini cukup-cukup miris kita melihatnya ya Mas Ersu. Ini memperlihatkan betapa tidak profesionalnya begitu, dan betapa lemahnya pengawasan terhadap dunia Ya, penerbangan kita. iya, dan itu bukan hanya menjadi sorotan dalam negeri, tapi sorotan dunia internasional ya Mbak ya, karena saya kira ini memang believe it or not gitu ya, Ya. jarang-jarang, sangat langka kejadian semacam ini gitu. Kita tahu walaupun memang ada mode autopilot ya sebenarnya ya, tapi kemudian ini kan melencengnya jauh banget begitu ya dari tujuan semula begitu ya. Ini dari Kendari kan ya menuju Jakarta itu harusnya Mbak ya.
Betul, jadi harusnya dari Kendari itu menuju Soekarno-Hatta di Jakarta dan malah Jakartanya pun ke arah Tangerang begitu kan, itu masuk wilayah Tangerang. Tapi ternyata melencengnya tuh sampai ke langit di antara Cianjur dan Sukabumi, Mas Hersu. Oke, Jadi ini mungkin ini jauh sekali. mengontrol anu Jabodetek Jabur itu. Ya. Jabodetek Jur. Nah, itu yang wilayah aglomerasi yang mau jadi kekuasaannya Gibran nanti setelah dia jadi wakil presiden. Oke, saya kira dua topik itu aja udah cukup bagus. Kalau mau Ya. lucu-lucuan juga lucu-lucu nggak lucu sebenarnya soal Stanford yang mau membuka kampus di Mhm. IKN dan sebagainya. Tapi mungkin kita nggak akan terlalu Mhm. masuk jauh seperti itu. Cuman ada informasi itu yang sangat sangat menarik itu saya kira buat kaget. Mudah-mudahan ini eh, Mhm. kepala otorita IKN Pak Bambang Susantono ini tidak ikut ngibul seperti Pak Jokowi yang ngomong soal oversubscribe dulu kemarin ya. Kalau toh kemudian ternyata dia ngibul, ya kita maafkan karena ya siapa dulu dong presidennya kan gitu. Oke, tapi kita bahas aja dua topik itu ya Mbak Agi ya soal 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 keluarga Pak Jokowi yang akan berkuasa di seluruh apa lapisan ya mulai dari lembaga kepresidenan, Ya. gubernur sampai ke wali kota. Mari kita mulai dari situ, Mbak Agi. Iya ya Mas Hersu. Jadi ini memang ramai betul ya Mas Hersu rencana dari rencana untuk menaikkan Erina Gudono yaitu istri dari Kaisang Pangarep, anak bungsu dari Pak Jokowi sebagai calon Bupati Sleman. Bukan calon wakil bupati loh, langsung ke calon Bupati Sleman. Yang kita tahu bahwa kalau untuk usia minimal sebagai calon wakil bupati dan calon wali kota dan wakil wali kota itu adalah 25 tahun. Jadi tentunya Erina ini yang lahir tahun 96 ini sudah mencukupi secara usia. Begitu juga dengan Kaisang Mas Kaisang Hersu. ya. Ya, Kalau betul. untuk wali kota Solo loh ya. Kalau untuk wali kota Solo, karena untuk level wali kota dan bupati itu minimal 25 tahun. Nah, untuk level gubernur itu 30 tahun berdasarkan undang-undang pemilu. Nah, saat ini yang digadang-gadang ini yang pertama adalah Erina. Erina untuk calon bupati Sleman. Sleman ini salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta. Karena Erina ini memang kelahiran dari Jogja begitu ya Mas Hersu. Dan domisilinya di situ tadinya ya sebelum Dan menikah ya. domisilinya di situ sebelum menikah, ya orang tuanya berasal dari situ karena orang tuanya adalah dosen, profesor dari UGM dan Erina pun juga kuliahnya di UGM. Nah, sementara di lain pihak selain Erina ini juga sudah mulai dielus-elus nih nama Kaisang Pangarep ini sebagai calon wali kota Solo. Walaupun seperti kata Mas Irsu tadi, kemungkinan besar juga akan diusung menjadi gubernur, Ya. terutama adalah gubernur DKI Jakarta, begitu kan Mas Irsu. Tapi memang dari pihak PSI sendiri begitu ya di Jawa Tengah begitu untuk DPD PSI-nya pun mengelus Kaisang ini dan kata dia bahwa sudah ada sinyal positif gitu ya dari ketua DPD-nya sinyal positif dari Gerindra maupun dari Partai Golkar begitu kalau seandainya mau diusung sebagai calon wali kota Solo. Sementara ada juga yang berpendapat dari PSI begitu Mas Hersu untuk DPC Solo ini malah mengatakan ya dia kan Kaisang ini sebagai ketua partai begitulah. Kalau seandainya calon wali kota itu sepertinya kok malah justru Iya. persempit gitu ya. Iya betul dan nggak lucu juga kalau kemudian Erina sebagai bupati di Sleman dan kemudian suaminya di Solo itu kan eh, apa ya levelnya mestinya beda naik level sedikit kan gitu ya. Dan orang kemudian kan bertanya-tanya soal Jakarta itu kan ada kaitannya juga ada sebut tadi kalau undang-undangnya gubernur itu usianya minimal 30 tahun ya Mbak ya. Dan Betul. Kaisang itu kan kelahiran 25 Desember 94 ya Mbak ya. Iya, iya, Ya, iya. berarti sekarang Betul. usianya itu nanti baru bulan Desember nanti itu dia umurnya 30. 30 tahun. Saya kira Anda jangan khawatir, lah gitu ya. Nanti kita diubah nanti sebentar lagi nggak tahu siapa yang akan maju ke Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan itu ada norma baru gitu ya bahwa Mhm. kalau toh misalnya nanti belum bisa belum umur 30 tahun tapi setidaknya dia menjadi pimpinan partai atau ketua umum partai tingkat nasional. Kan bisa aja dibuat norma seperti itu ya Mbak Agi ya. Jadi Mhm. wong dia pimpinan partai tingkat nasional masa jadi gubernur nggak memenuhi syarat. Itu jangan dianggap bercanda, jangan dianggap Ya. ini kita ngeledek-ledek. Itu bisa terjadi serius karena buktinya dalam kasus Kaisang kan dia. Dalam Mhm. kasus Mhm. Gibran ya yang Ya. usianya belum 40 Ya. tahun, Gibran tuh 36 tahun ya kalau nggak salah sekarang ya. Itu Ya. dan kemudian normanya yang diubah karena memang untuk wakil presiden dan wakil presiden itu usianya 40 tahun, tapi kan kemudian diubah menjadi pernah menjadi
belum usia 40 tahun tapi pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada, kan begitu ya. Kalau PJ nggak masuk di situ. Jadi sangat mungkin nanti juga normanya akan diubah bahwa 30 tahun tetapi kecuali pernah menjadi ketua umum partai untuk tingkat nasional. Kan bisa jadi bisa seperti itu. Ini saya minta sekali lagi jangan ada senyum-senyum ya, viewer ini kita banyak senyum-senyum nih Mbak viewer kita. Iya, jangankan viewer kita, saya pun juga tersenyum-senyum Mas Hersu mendengarkan itu. Tapi ini sesuatu yang serius gitu. Ya, ya, ya. Dan ini kan kemudian rame waktu kemarin-kemarin ini. Kenapa kita percaya banget ini kemungkinan Jakarta juga diincar? Itu kan bagaimanapun juga kita ingat rame-rame kemarin soal undang-undang soal pilkadanya ya, soal undang-undang RUU DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Kan kita ingat Pak Mahfud MD mewanti-wanti bahwa ini harus dijagain, jangan sampai kemudian Gubernur DKI Jakarta itu ditunjuk oleh Presiden. Kan sebelumnya begitu. Dan kemudian sekarang DPR sudah sepakat kan untuk menyatakan bahwa tidak, itu akan melalui pilkada. Ya kan pilihannya tadinya kata Pak Mahfud setelah yang ditunjuk oleh Presiden, kemudian atau 2 orang dipilih oleh DPR, saya kira mungkin DPRD mungkin maksudnya Mbak ya, dan kemudian diserahkan kepada Presiden, Presiden akan memilih salah satu di antaranya. Ya ini atur belah begitu, kalau apalagi kalau partai-partai penguat semua ditarik ke kubunya pemerintah seperti modelnya Pak Jokowi sekarang. Nah, tapi kan itu semua batal gitu ya, Mbak Agi ya. Batal karena termasuk terakhir Gerindra yang juga menyatakan ini ya. Tadinya 7 yang nolak ya, Mbak, 7 partai termasuk Gerindra dan P3 begitu, yang sepertinya sekarang semuanya sepakat bahwa itu akan melalui pilkada begitu ya. Ya. Artinya sebenarnya sekarang kemungkinan lihat pilkada. Jadi gagal skenario kalau ditunjuk kan bisa Kaisang bisa ditunjuk kan langsung begitu ya. Nah, kalau sekarang berarti dia harus lewat kontestasi di pilkada, dan ya itu tadi undang-undangnya bisa aja diubah. Ini memang di Indonesia kan begitu. Saya malah kan kalau saya nyebutnya begini kan, kalau tidak ada undang-undangnya, dibuat undang-undangnya yang mendukung itu ya, seperti undang-undang kayak Omnibus Law, undang-undang Minerba dan sebagainya kan bisa dibikin itu supaya memberi justifikasi terhadap keinginan mereka. Tetapi kalau ada undang-undangnya yang menghalangi niat dari keluarga Jokowi ini terus berkuasa, ya undang-undangnya yang diubah. Itu antara lain seperti di Mahkamah Konstitusi. Malah ada saya baca komentar dari viewer katanya, kalau ini sepatunya kekecilan, maka kakinya yang dipangkas supaya bisa masuk ke dalam sepatu. Iya, ini memang luar biasa ya. Tapi kalau seandainya misalnya waktunya untuk 2024 ini Kaisang ini maju sebagai calon wali kota Solo, dan saya rasa kalau sudah calon pasti akan terpilih lah, apalagi pasti akan terpilih. Walaupun untuk Solo begitu ya, sepertinya saya belum tahu angka pastinya untuk DPRD juga itu kekuatannya seperti apa begitu kan ya Mas Hersu, karena belum penetapan kan? Belum penetapan. Kalau yang dulu kan dari 50 anggota DPRD itu 35 dari PDIP, yang artinya memang PDI masih sangat kuat di Solo. Tapi kan kita buktikan secara nasional saja, setelah kita tahu ada banyak operasi dan kemudian suara PDIP itu betul-betul luluh lantak begitu ya di bagian yang dimana dia sangat kuat gitu. Apalagi untuk mengoperasi sebuah daerah yang hanya terdiri atas 5 kecamatan saja begitu di Solo. Jadi saya rasa, dan dari segi usia pun sebetulnya Mas Hersu, kalau seandainya tidak ingin menimbulkan polemik begitu ya, makanya ini kan yang mengajukan adalah Gerindra, yang ini dinyatakan oleh Ketua DPC Gerindra Solo, daerah Solo, Sukaptana begitu, dan dia pun mengatakan bahwa selain ini kesepakatan dari pihak Gerindra di daerah, ini pun sudah disetujui oleh Gerindra yang di pusat, yang artinya kalau Gerindra pusat berarti Pak Prabowo juga sudah menyetujui ini begitu ya, berdasarkan klaim tersebut. Nah, kalau berdasarkan dari usia, kalaupun misalnya tidak menimbulkan polemik lebih jauh dengan tidak mengubah usia pun, itu sepertinya akan sesuai dengan usia dari Gibran. Kaisang. Ya, usianya Kaisang ini akan sesuai dengan usia Gibran begitu Mas Hersu. Kalau seandainya Kaisang ini memang dipersiapkan sebagai penerus Gibran nantinya, karena kan Solo ya.
Ya, dia cukup 5 tahun menjadi wali kota Solo, kemudian dia naik menjadi gubernur Jawa Tengah atau Jakarta, begitu kan? Itu kan bersesuaian dengan kemudian Gibran, misalnya 5 tahun menjadi menjadi apa wakil presiden, begitu kan? Terus kemudian 10 tahun menjadi presiden, gitu. Sementara kita pernah mendengar bahwa Pak Prabowo menginginkan cukup 1 periode saja menjadi presiden itu sudah cukup bagi dia untuk memperbaiki Indonesia. Jadi artinya seandainya mereka berdua ini menjadi presiden dan wakil presiden hanya membutuhkan waktu sekitar 15 tahun gitu, dan 15 tahun cukup bagi Kaisang untuk 1 periode wali kota dan 2 periode gubernur, dan kemudian naik 15 tahun berikutnya menggantikan Wapres begitu, atau menggantikan presiden langsung dari Gibran begitu ya Mas Edudi. Nah, kita juga tidak tahu apakah nanti di tengah kekuasaan itu juga mengusulkan 3 periode seperti halnya Pak Jokowi, itu kan bisa saja terjadi seperti itu. Tapi artinya ini desain besar ini memang sudah berjalan begitu Mas Hersu, kita Ya, melihat ini desain besar ini sudah memang sudah step by step itu sudah sangat-sangat direncanakan. Dan kemudian juga bahwa keluarga dari Pak Jokowi ini akan kemudian naik begitu ya, semuanya baik itu anak maupun menantu begitu. Saya rasa ini kalau Erina sudah digadang-gadang seperti ini, dia akan naiklah begitu ya untuk di Sleman ini begitu, apalagi Sleman juga kabupaten yang kecil-kecil saja begitu kan, tapi ini cukup cukup mantap untuk memulai karir gitu yes. sebagai seorang yang tidak mengenal politik sama sekali sebelumnya. Ya, jadi saya kira kita sedikit tambahkan lagi kan, yang jelas tadi kita bahas Bobi Nasution kemungkinan besar juga akan maju sebagai gubernur. Saya kira bukan kemungkinan, udah Pak dipastikan maju sebagai gubernur Sumatera Utara, dan peluangnya dia untuk menang juga mungkin besar. Tetapi juga jangan kaget karena ada istrinya Bobi kan, Kahiyang ya, yang sangat mungkin ketika Bobi kemudian naik menjadi gubernur Sumatera Utara, Kahiyang bisa saja dia maju menjadi wali kota Medan kan begitu Mbak. Betul, Ya. iya, betul. Jadi Di sistem dinasti begitu, keluarga dinasti kekuasaan itu kan sudah berjalan di mana-mana. Kita melihat ada di Karanganyar, bahkan maaf ada istri pertama, ada istri kedua, dan kemudian istri pertama naik sebagai apa, istri kedua naik sebagai apa. Itu sudah berjalan di banyak tempat begitu Mas Hersu. Dan tapi ini saya rasa akan menjadi contoh buruk ya bagi seluruh Indonesia kalau selama ini begitu kita memprotes adanya dinasti kekuasaan, dan kemudian ini justru diperlihatkan oleh keluarga dari Pak Jokowi yang dimana mereka menduduki yang tingkat paling tinggi begitu kan Mas Hersu, karena sebagai ya apalagi yang lebih buruk dari kasus itu. gitu. Ya. Iya betul, ini pasti akan menjadi contoh di daerah, sehingga di daerah nanti kalau seandainya kemudian ini di mana-mana terjadi dinasti kekuasaan di banyak kabupaten, di banyak provinsi, dan kemudian juga kota madya begitu ya, orang akan merefer ke situ, nggak apa-apa, yang di atas saja bisa kok gitu, masa kami nggak boleh begitu. Ya, jadi sekali lagi ya, ini jangan main-main. Untuk sekelas wakil presiden saja Pak Jokowi dan keluarganya ini berhasil mewujudkan itu ya, dan kemudian toh ternyata mau protes seperti apapun orang juga mereka juga nggak peduli, malah didukung oleh partai-partai pendukungnya. Apalagi untuk level cuma gubernur dan wali kota maupun bupati ya. Ya, Ini kita jadi review sedikit kemarin ya ketika Pak Jokowi bicara tentang Indonesia maju dalam 3 periode kepemimpinan, dan kemudian juga ada roadmap yang diusulkan oleh seorang pollster dari LSI Denny JA untuk koalisi semi permanen dengan backbone Golkar dan Gerindra gitu ya untuk sampai 20 tahun yang akan datang. Ya mau tidak mau kita mesti melihatnya ini adalah bagian dari roadmap politik dari keluarga Jokowi. Apalagi kan sekarang santer sekali Pak Jokowi akan mengambil alih Golkar, itu kan sangat santer Mbak. Jadi ya sempurna kekuasaannya itu, karena sekarang Golkar ini menjadi partai terbesar kan di salah satu partai terbesar di parlemen, dia nomor 2 di bawah PDIP. Tetapi kemungkinan besar bahwa dia Golkar juga yang akan memegang kursi ketua DPR kalau nanti hasil kursinya kendati suaranya lebih kecil dari Golkar, tapi jumlah kursinya lebih besar dari PDIP. Dan Pak Erlangga Hartarto kan udah bicara soal itu, bahwa hasilnya mereka ini sekarang secara hitungan internal menang di 15 provinsi, kan dahsyat tuh Mbak. dahsyat. Sekarang ada 38 ya provinsi itu. Kita hitung sebenarnya yang mungkin kalkulasi yang utama banget 34, karena yang 4 itu kan penambahan baru di Papua ya, kita hitung ya. Jadi kalau dari 34 15 provinsi yang 40-an% ya itu Golkar menguasai itu gitu. Dan kursinya kata dia itu signifikan, dia menyebutnya di atas 100
kursi. Kalau sekarang ini kan Golkar itu 85 kursi ya. Dia suara kemarin nomor 3 kan pada pemilu 2019, pemilu legislatif 2019 tuh PDIP, Gerindra dan Golkar yang urutan 3 besar kan. Tetapi jumlah kursinya yang dua besar itu adalah PDIP dan Golkar ya. Golkar punya 85 kursi, kemudian Gerindra cuma punya 78 kursi. Sekarang ini Gerindra itu suaranya kan turun tinggal 13%. Jadi lebih jauh lagi. Sementara Golkar udah tembus di atas 100 kursi kalau dari pernyataannya dari Erlangga. Jadi kemungkinan besar ini akan terjadi. Jadi Indonesia betul-betul milik keluarganya Pak Jokowi nanti, mulai dari wakil presiden dan pada gilirannya nanti di presiden, gubernur, kemudian wali kota atau bupati, dan itu isinya adalah anak menantu. Itu konfigurasinya seperti itu ya. Iya, dan selain itu juga belakangan ini Mas Hersu beberapa hari terakhir ini sangat ramai ya tentang spekulasi adanya operasi terhadap PKB juga. Dan saya rasa ini yang pertama kali menghembuskan, walaupun rumornya sudah ada ya, tapi terus kemudian naik ke permukaan. Yang menghembuskan ini adalah para buzzer dari pendukung 03 begitu ya. Jadi dari geng Cokro yang sekarang geng Cokro sudah bubar, kemudian mereka membentuk kanal baru begitu, dan di situ ini menjadi ramai dan dikutip juga oleh media, yaitu operasi terhadap Caimin begitu Mas Hersu, yang kemungkinan besar Caimin juga akan dikasuskan kembali dan kemudian diambil alih oleh para petinggi NU begitu ya. NU dalam hal ini adalah yang berseberangan dengan Caimin selama ini yang kita tahu lah begitu ya dari PBNU. Dan ini saya rasa bisa saja terjadi. Ini juga tidak jangan dianggap main-main. Begitu juga dengan operasi kepada P3 begitu, karena koalisi permanen tersebut begitu katanya akan termasuk PKB dan juga P3 di dalamnya begitu, kalau seandainya nanti berhasil dioperasi dan kemudian para pemimpinnya ini yang satu ini dengan Pak Jokowi. Nah, ini yang menarik nih Mas Hersu mengenai soal Erina Gudono. Ini saya bacakan saja. Sebetulnya pada tanggal 23 Juni tahun 2023 ini secara bercanda tapi sepertinya serius begitu ya. Ini pernah diungkap soal bagaimana Erina akan menjadi Bupati Sleman. Yaitu ini diungkap pada kanal dari Kaisang, yaitu GK Hebat. GK Hebat ini kan Gibran Kaisang Hebat begitu ya. Dan ketika itu Kiki Saputri, yaitu salah satu komedian yang juga menjadi host di situ ya, itu dia mengatakan, kalau Mbak Erina kapan rencananya gantiin Bapak Kaisang? Dia menanyakan gitu. Gantiin apa? Tanya Erina. Jadi pejabat atau mungkin maju di Sleman, kata Kiki. Dan saat itu Kaisang menempali, kayaknya lebih cocok di Sleman ya, katanya begitu. Ya, dan kemudian Erina dengan bereaksi spontan mengatakan, jangan dibocorin sekarang dong, gitu. Beneran kan, tegas Kaisang. Ini jangan dibocorin sekarang, kata Erina seperti itu. Jadi sepertinya ini memang sudah ada rencana ya mungkin sekitar 1 tahun yang lalu untuk naik. Nah, kalau seandainya sekarang ini memang dicalonkan oleh Gerindra, sepertinya ini bersambut, Mas Hersu. Iya. Dan kita bisa kita bisa duga bahwa itu bukan asal Kiki asal ngomong doang ya, itu pasti bisa juga ada semacam skenario lah yang sudah disiapkan. Nanti bocorin ini ya, kita mainkan itu untuk beri sinyal. Kan seperti biasa keluarga Jokowi kan selalu begitu, lempar dulu isu ke publik, nanti pro kontranya seperti apa, nah baru kemudian mereka mitigasi gitu ya. Pro kontra. Iya. Dan saya kira tadi kalau soal operasi-operasi tadi sangat mungkin dilakukan karena ini stick and carrot kan modelnya Pak Jokowi itu kan. Kita tahu bahwa sebelumnya muncul yang tawaran 2 kursi ya, untuk 2 kursi di Menteri Kabinetnya Pak Prabowo untuk PDIP, untuk Nasdem dan untuk PKB begitu ya, agar mereka tidak melakukan hak angket untuk mengajukan hak angket. Tapi kelihatannya kan Caimin tetap ngotot bahwa dia menyatakan di jalur perubahan. Nah, jadi kalau kayak gitu ya akhirnya kalau udah begitu sticknya yang bekerja, ini pecutnya, pukulannya yang bekerja dengan cara dikasuskan. Dan sebenarnya kalau hitung-hitungannya pasti nggak terlalu gede. Saya membaca Pak Yusuf Kala pernah mengucapkan bahwa untuk ketua Golkar itu, untuk ketua umum Golkar itu diperlukan dana 500 sampai 600 miliar, begitu ya. Jadi DPD dioperasi ini, dan artinya Pak, kalau ini Pak Jokowi mau juga gampang banget ini melakukan operasi itu, munaslup, dan kemudian Golkar mengubah ADART-nya dan Pak Jokowi yang jadi ketua umumnya sekarang. Tapi ya mumpung Pak Jokowi masih jadi presiden ya sekarang. Tetapi kalau kemudian P3 saya kira lebih kecil lagi, PKB juga nggak sebesar itu. Jadi dan itu sangat mungkin
mereka mereka lakukan gitu, Mbak. Jadi ini kita bersiap-siap, negara ini seperti itulah yang terjadi. Jadi silakan untuk Anda untuk memikir ulang kembali keputusan-keputusan Anda yang kemarin pada pemilu legislatif maupun pilpres kemarin, terutama saya kira pada para pendukung 02 gitu. Walaupun sekarang ini saya kira orang jadi bertanya-tanya kok banyak sekali anomali atau sebenarnya keanehan pada pilpres terutama dan juga pileg. Kenapa? Karena kok jomplang sekali, misalnya salah satu contoh adalah pada kasus Gerindra. Bagaimana mungkin presidennya dapat 58%, bahkan mungkin sampai 60% gitu, tapi partainya sendiri 13%. Itu hal yang mustahil, nggak mungkin. Hal yang mustahil. Bahkan Mas Hersu, pihak Gerindra sendiri itu kan mereka mentargetkan akan melebihi jumlah PDIP kan, akan ada di atas PDIP begitu. Harusnya begitu, Mbak. Ideal bukan harusnya ya, kalau sekarang 58% Pak Prabowo itu mungkin setidaknya itu di atas 20% suara Gerindra itu. Harusnya seperti itu gitu. Tapi ternyata loh kok Pak Prabowo ke Gerindra cuma dapat 13%, sekian mungkin 14% gitu. Dan berikutnya adalah ketika kemarin Kompas membuat survei tentang hak angket. Bagaimana mungkin orang baru 14 hari, 2 pekan sebelumnya memenangkan pilpres dengan 58%, tiba-tiba orang yang mendukung hak angket 62,22%. Nggak mungkin lagi itu yang terjadi, Bang, seperti itu kan. Jadi makanya saya menyebut kalau betul yang dikatakan oleh Kompas, dan saya kira dibandingkan dengan lembaga-lembaga survei lain, Litbang Kompas itu relatif lebih kredibel gitu, Mbak Agi kan. Iya. Sebenarnya yang mendukung Pak Prabowo Gibran itu hanya 37,8% gitu ya. Ya kan gitu, kalau 62 dikurangi 62,2 ya 37,8%. Itu realnya sebenarnya pemilihnya dari Prabowo dan Gibran gitu loh. Jadi ini banyak sekali kecurangan-kecurangan yang terjadi yang saya kira mesti kita dorong terus ke angket ya, karena kalau tidak ya ini bakal rusak-rusakan ini negara ini kan gitu. Mungkin ya itu kalau di dalam episode pewayangan, saya kira orang Jawa yang dekat kultur pewayangan akan mengingatkan ini pada zaman ketika Petruk jadi ratu gitu ya, yang dia mencuri wahyu yang seharusnya bukan hak dia dititipin wahyunya tapi tidak disampaikan, tapi disampaikan kepada orang yang harusnya menerima, tapi dia ambil sendiri dan dia kemudian menjadi raja. Rusak. Namanya Prabu Bel Gedwel Beh namanya. Atau kalau Jayaboyo menyebutnya ini kan zaman Kolobendu gitu ya, Mbak. Akhirnya sekarang ini ya, zaman penuh ketidakpastian, penuh kecurangan, kecurigaan dan sebagainya. Selamat datang saya kira di Indonesia, era zaman Kolobendu, dan pimpinannya adalah Petruk jadi ratu tadi itu. Iya, ada juga yang mengatakan welcome to the jungle gitu ya. Jadi di kalau jungle masih asik gitu ya. Tapi kita nggak tahu kapan datang buaya, kapan datang singa, kapan kita diterkam oleh macan. Ya seperti itulah situasi sekarang ya. Karena kalau di jungle tidak ada peraturan, begitu peraturan semua bisa diubah. Nah, ini kita mungkin masuk ke dalam insiden pilot. Oke, kita pindah ke situ topiknya ya. Oke. Jadi untuk pilot ini memang mengejutkan sekali ya Mas Hirsu. Kita membacanya pun miris banget, apalagi untuk pengamat dari luar begitu. Jadi ini peristiwanya mungkin bagi pemirsa yang belum tahu peristiwanya seperti apa, kita bacakan saja. Ini catatan dari KNKT, yaitu Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Jadi secara kronologis saja Mas Hirsu, ini ada penerbangan dari Batik Air itu sebetulnya pulang balik begitu ya. Ini penerbangan malam hari. Biasanya penerbangan malam hari kita tahu itu berbiaya rendah. Dan Batik Air ini kan bagian dari Lion Air ya. Induknya adalah maskapai penerbangan Lion Air. Ini adalah bagian dari itu, dan kita tahu Lion Air itu juga mengoperasikan penerbangan berbiaya rendah. Nah, ini penerbangan tersebut adalah dari Jakarta ke Kendari dan kemudian istirahat sebentar di sana dan balik lagi ke Jakarta begitu Mas Hersu. Nah, ini insidennya terjadi ketika penerbangan balik ke Jakarta dari Kendari ke Jakarta. Jadi awalnya tengah malam begitu, menjelang dini hari penerbangan itu dilakukan dari Jakarta ke Kendari, dan kemudian pada penerbangan tersebut yang dikemudikan oleh pilot dan co-pilot begitu, co-pilotnya ini izin untuk tidur lebih dulu begitu ya Mas Hersu, karena dia mengatakan berdasarkan penyelidikan dari KNKT dia merasa lelah begitu ya, karena memang dia baru pindah rumah dan kemudian merawat bayi kembar yang baru
berusia 1 bulan, jadi dia membantu istrinya merawat bayi. Jadi dia merasa lelah sehingga dia izin untuk tidur. Penerbangan antara Jakarta Kendari dan Kendari Jakarta itu sekitar hampir 2,5 jam gitu. Jadi dia kemudian sudah istirahat pada etape yang pertama. Nah, kemudian mereka sampai di Kendari, mereka kemudian beristirahat di sana, begitu Mas Hersu. Ini dengan penerbangan Airbus A320 pesawatnya, dengan jumlah penumpang itu 153 penumpang untuk kondisi balik ke Jakarta. Nah, pada saat mereka balik ke Jakarta itu Mas Hersu, ternyata kondisinya berubah begitu ya. Jadi pilot ini meminta istirahat begitu ya, dan dia tidur duluan gitu ya. dia tidur duluan. Jadi yang ketika menuju ke sana co-pilot sudah tidur duluan, jadi dia menanyakan apakah kamu mau tidur dulu, tidak gitu. Jadi kalau gitu saya tidur duluan begitu. Nah, kemudian di tengah perjalanan ini Mas Hersu, sesudah dia tertidur, ternyata co-pilot ini juga menyusul tertidur setelah sebelumnya dia sempat berkomunikasi dengan petugas bandara di Cengkareng begitu. Nah, sesudah dia berkomunikasi itu sekitar 1 menit kemudian dia tertidur dan dihubungi lagi oleh petugas bandara, sudah tidak menyaut lagi. Nah, inilah yang kemudian menjadi insiden tersebut Mas Hersu. Dan baru kemudian ketika pesawat itu melenceng menuju ke arah langit gitu ya, kita bayangkan ya, dari Cengkareng, Tangerang begitu, menuju ke arah Jawa Barat, yaitu ke arah Cianjur dan Sukabumi, itu kan melencengnya cukup jauh. Dia baru terbangun pilotnya begitu, dan dia tahu bahwa itu sudah keluar dari jalur penerbangan. Baru terbangun dan ketika dihubungi dari pihak petugas, dia mengatakan bahwa ada gangguan komunikasi. Padahal dari pihak petugas di Jakarta, di Cengkareng begitu, mereka pun meminta bantuan kepada pesawat-pesawat lain untuk ikut menghubungi pesawat tersebut. Inilah yang kemudian Mas Hersu, ini dua pilot tersebut tertidur selama 28 menit. Salah satu pengamat penerbangan ini di Twitter, kita bisa lihat ini, dia mengatakan bahwa sebetulnya boleh-boleh saja pilot itu tertidur, jadi berdasarkan peraturan seperti itu ya. Tapi asal salah satu, tidak kedua-duanya seperti itu. Jadi ini bayangkan 153 penumpang dan mereka tertidur di atas begitu, dan kemudian melenceng. Untung tidak bertabrakan ya dengan pesawat lain. Kalau kita sebagai orang awam kan membayangkannya seperti itu begitu. Ya, ini ngeri banget ya situasinya ya. Walaupun ada mode autopilot, tapi pertanyaannya kalau autopilot kan mestinya jalurnya tetap dong Mbak. Ini kan udah melencengnya jauh banget kan gitu ya. Dan ini saya pernah mengingatkan, saya ingat jadinya ini kan bagaimanapun ada sebut tadi, ini maskapai Batik ini grup dari Lion ya, dan Lion ini dari sebuah survei di internasional dia merupakan termasuk 10 perusahaan maskapai penerbangan terburuk di dunia ya, begitu ya. Padahal sebenarnya Batik ini ya kelasnya di atas dianggap ini kan bukan low cost carrier-nya itu grup ini ya Mbak ya, karena tarifnya lebih mahal dari Lion, atau masih tetap seperti itu? Karena saya jujur saya jarang sekali menggunakan penerbangan menggunakan grup Lion ini, termasuk Batik sekalipun. Kalau saya misalnya ada penerbangan lain, saya akan memilih penerbangan lain. Jadi saya nggak tahu apakah sekarang tarifnya sama atau lebih mahal tetap Batik ini dibandingkan Lion. Saya tidak tahu tarifnya berapa ya Mas Hersu, tapi memang Batik ini masuk ke dalam low cost begitu, low cost carrier, dan kemudian terlebih penerbangan malam hari. Nah, yang dipersoalkan ini adalah night operation-nya ini. Jadi night operation ini seperti yang kita ketahui, harganya lebih murah lagi. Batik sendiri sudah murah, tapi kemudian penerbangan malam hari biasanya itu lebih murah lagi. Tapi ya itu kondisi dari pilotnya itu seperti apa, apalagi itu penerbangan malam hari. Mungkin dia bisa santai seperti itu, juga kalau saya sebagai orang awam membayangkan tidak banyak penerbangan dilakukan malam hari, sehingga potensi untuk bertabrakan dan sebagainya mungkin sangat kecil gitu ya, sehingga mereka lebih santai. Tapi kan itu tetap tidak bisa seperti itu kan Mas Hersu. Ya. Nah, ini saya kira ini kan dapat juga sorotan dunia internasional ya Mbak Agi, dan ini akan makin memperburuk citra Indonesia ya, citra maskapai penerbangan Indonesia di dunia, dan ini dampaknya tidak hanya kepada grup Lion loh, kepada maskapai lain juga bisa berdampak ini Mbak Agi. Betul, dan kepada dunia pariwisata kita begitu ya, memperlihatkan betapa tidak profesionalnya kita. Terus kemudian juga berdasarkan penyelidikan dari KNKT tersebut Mas Hersu, ternyata memang tidak ada sesuatu klausul yang dinamakan I'm safe. I'm safe itu melekat kepada pilotnya begitu. Jadi sebelum mereka terbang itu seharusnya itu ada beberapa term atau beberapa
apa ya namanya, jadi kondisi-kondisi bahwa dia itu bebas dari alkohol, kondisi Oh, bahwa dia semacam dites cukup dulu ya, tidur. terbang itu kan dites dulu ya apakah dia Betul, ada tes semacam itu, makanya dia itu dalam keadaan safe untuk mengangkut, tanggung jawabnya kan sangat besar untuk mengangkut iya. sekian banyak nyawa begitu. Jadi rupanya MSAFE ini saya bacakan saja MSAFE itu apa ya. Jadi KNKT mengungkapkan insiden insiden pilot dan kopilot Batik Air tertidur saat penerbangan disebabkan karena tidak ada panduan yang rinci terkait daftar pemeriksaan pribadi. Nah, pemeriksaan pribadi atau biasa disebut IMSAFE. Daftar pemeriksaan pribadi itu menyatakan bahwa saya secara fisik dan mental aman untuk terbang, tidak terganggu oleh penyakit, obat-obatan, stres, alkohol, kelelahan, dan emosi. Jadi seharusnya ada declare dari pihak si pilot tersebut begitu bahwa dia tidak cukup tidur dan sebagainya, tapi kan dari waktu dia berangkat saja dia sudah menyatakan bahwa dia lelah, dia tidak cukup tidur dan sebagainya. Nah, investigasi ini tidak menemukan panduan atau prosedur rinci bagi pilot terkait daftar periksa pribadi. Nah, itulah salah satu kesalahan ya, kenapa bisa terjadi seperti ini. Serem ini ya Mbak Bagi ya, serem sekali ya. Nah, ini Mas Hersu kalau saya perlihatkan Mas Hersu ini yang menulis soal ini bahkan lebih pasif dan lebih banyak daripada berita soal pilpres. Saya ketika ketika pilpres terus kemudian Indonesia berlangsung pilpres gitu ya mencari-cari beritanya tidak secepat ini dan tidak sebanyak ini begitu. Ini dari mulai New York Times itu sudah pasti lah ya, The Guardian, terus kemudian South China Morning Post, terus kemudian CNN udah pastilah itu NBC News, New York Post, Bangkok Post, CNN World, Al Arabiya English gitu ya, The Times of India, Daily Mail. Wah, banyak sekali yang menyoroti soal ini. Ya, ini ngeri ya. Bukan hanya ngeri, tapi dampaknya juga luar biasa buruk. Dampaknya luar biasa. Kita harus memperbaiki kan citra keluar itu susah untuk memperbaiki citra. Nah, ini kan menjadi pertanyaan kan sebenarnya mereka ini harusnya yang bertanggung jawab kan regulator dalam hal ini pemerintah ya, tentu Kementerian Perhubungan. Kan keluhan tentang grup layan itu banyak sekali, bahkan kemarin harusnya ketika muncul survei dan menunjukkan bahwa mereka salah satu penerbangan terburuk di dunia kan harusnya segera diambilkan langkah-langkah tertentu. Tapi kenapa masih terus terjadi? Karena keluhan yang utama dulu, yang paling sering dulu kan soal delay-nya ya Mbak ya. Itu kan kalau penerbangan itu yang makanya saya sendiri merasa tidak nyaman setiap kali terbang dengan grupnya Lion ini karena itu soal delay gitu. Karena kan kita di Indonesia ini penerbangan apalagi di Jakarta kan jarak tempuh ke bandara kan itu sangat jauh dan kita mesti melakukan persiapannya dengan matang begitu ya. Tiba-tiba ketika kita sudah terburu-buru berangkat ke bandara yang jauh di Cengkareng sana, kemudian bisa di-delay seenaknya saja, bisa sampai 2-3 jam tanpa penjelasan, dan kalau ada penjelasan pun itu harus ngotot dulu kita dengan para petugas di bandaranya. Dan sementara kalau mereka terbang lebih awal, mereka nggak peduli kita berapa dikit ditinggalkan saja kita gitu, walaupun kita sudah konfirmasi kan gitu. Iya betul sekali. Pada Rusdi Kirana yaitu pemilik dari Lion Air begitu ya Mas Hersu, kita tahu kan ini juga sahabat dari Pak Jokowi juga ya Mas Hersu. Ya pernah jadi duta besar pernah ya. Iya pernah menjadi One Team Press sebelum jadi duta besar betul. kan. Iya betul ya. Betapa dekatnya begitu. Jadi ya kita melihatlah ini kesungguhannya ya. Dan kalau dari pengamat mengatakan ini tidak cukup untuk kemudian hanya di pilot dan co-pilotnya ini di grounded begitu karena sekarang sanksinya masih berupa grounded atau bebas tugas saja. Tapi ini tidak cukup. Internal itu betul. Ya. Betul. Harusnya regulator yang ambil tindakan ya. Nah itu maskapai penerbangannya pun seharusnya juga mendapatkan sanksi. Oke, baik Mbak Agi ya, kita mesti kali ini kita ngomong nggak terlalu panjang ya, tapi ini soalnya dua-duanya soal yang sangat serius. Yang satu itu menyangkut bangsa dan negara, nomor satu juga sebenarnya menyangkut keselamatan para penumpang dan juga sebenarnya citra Indonesia di dunia internasional. Gimana? Kita akhiri perbincangan kita kali ini Mbak Agi. Ya. Sampai ketemu lagi. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa, tetap semangat dan jangan lupa bahwa kalau puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri terhadap haus dan lapar, tetapi juga harus melakukan 2 paket saya kira ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan nahi mungkarnya itu adalah kita terus dorong soal hak angket ya. Tidak lawan kezaliman dari penguasa yang menyebabkan pemilu kita paling curang di dunia juga sekarang. Oke, Mbak Agi. Makasih, kita mau pamit. Saya Hersu Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.